فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 114 dari Syarah terhadap Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Ar-Raziyain, atau anaknya yang mengumpulkan dari bapak dan gurunya. Wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jal amrona, harusnya titiknya di situ ya. Kami mendengar dan menaati kepada orang yang mana Allah azza wa jalla menguasakan kepadanya urusan kami. Walla, yaitu menjadikan dia sebagai wali, sebagai pengurusi. Wala nangza'u yadan min ta'ah. Naza'a yang zi'u. Wala nangzi'u yadan min ta'ah. Dan kami tidak mencabut tangan ketaatan, yaitu kami tetap membaiat dia. Disebutkan dalam catatan kaki, qad marra bina dzikru ba'dil adillati ala dzalik. Telah kita lewati penyebutan beberapa dalil tentang itu. Ini sekedar tambahan kalam-kalam a'immah insyaallah. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnul Qattan Al-Fasi rahimahullah wa ajma'u ala anna sam'a wa ta'ata wajibatun li a'immatil muslimin. Para ulama bersepakat bahwasanya mendengar dan taat itu wajib untuk didapatkan oleh para pemimpin kaum muslimin. Itu memang hak mereka sebagai pemimpin. Nah, nanti di hari kiamat mereka yang paling letih mengurusi amanah itu. Kita tak perlu letih-letih. Kita sekedar apa? Taat, selesai. Kecuali yang mungkar ya tak boleh ditaati. Tapi tidak kemudian mencabut tangan baiat lalu membaiat orang lain. Baik. Selesai dari al-iqna. Wala syakka anna ta'ata innama takunu fil ma'ruf. Dan tiada keraguan bahwasanya ketaatan itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang yang memiliki urusan, yaitu imarah, memiliki kepemimpinan dari kalian, para waliul amr. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perselisihan tadi kepada Allah dan Rasul, bukan kepada waliul amr. Dalam case yang seperti ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan waliul amr wajib untuk taat kepada hukum Allah dan Rasulnya. Dzalika khair, cara yang seperti itu adalah yang terbaik. Baik. Allah tidak mengatakan lebih baik dari apa, tapi khair menunjukkan ini adalah apa? Pola yang maknanya adalah paling, yaitu paling baik. Wa ahsanu ta'wila, dan paling bagus kembalinya, ta'wilan ay marji'an dan ma'alan, hasilnya pasti terbaik. Baik. Bukan dengan cara pemberontakan atau demonstrasi atau apa. Ayo, berarti di sini Anda masih menyebutkan beberapa dalil. Alhamdulillah. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa hadhihi awamiru bi ta'atil ulama'i wal umara. Ini adalah perintah-perintah untuk taat kepada ulama dan umara. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, ati'ullah ittabi'u kitabah, taatilah Allah, yaitu ikuti kitabnya. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, khudhu bisunnatih, pegang sunnahnya, pegang dengan kuat. Buktinya ada ba, padahal khudh itu sendiri adalah fi'il yang muta'addi, langsung ke maf'ul bihnya. Tapi tatkala ada tambahan huruf ba, ini adalah mubalaghah di dalam memegang sunnah tadi. Wa ulil amri minkum, dan para pemegang kekuasaan dari kalian, fima amarukum bihi min ta'atillah, yaitu di dalam perkara yang mereka memerintahkan kalian untuk menaati Allah, yaitu dalam perkara yang ma'ruf. La fi maksiatillah, bukan di dalam kedurhakaan pada Allah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Baik, kalau itu berupa maksiat, kita tak boleh taat kepada makhluk. Dan sampai akhirnya dari tafsir Ibnu Katsir,
An Ali radhiyallahu anhu qala ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan pasukan senyap sariyah, berjalan di malam hari atau secara rahasia. Fasta'mala rajulan minal ansor. Lalu beliau menjadikan seorang lelaki dari Ansor sebagai amil, yaitu sebagai apa? Amirnya, komandernya. Amir terhadap pasukan, tapi terhadap Nabi dia sebagai amil Nabi, pekerja. Yaitu Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu an. Wa amarahum ayyuti'uh. Beliau memerintahkan kepada mereka untuk taat kepada amir tadi. Faghadib. Ini hatinya diringkas. Dalam riwayat yang lain, setelah di perjalanan tahu-tahu pasukannya itu banyak yang durhaka dari suatu perkara sampai komandannya marah. Faqal alaisa amarakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Lalu dia mengingatkan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk kalian taat kepadaku? Qalu bala. Mereka mengatakan tentu atau iya. Qal fajma'u li hataba. Ini tentunya berlebihan sekarang. Kemaksiatan rakyat jangan dibalas dengan apa? Dengan kemaksiatan raja juga, itu salah. Tetap kita menegakkan hukum sesuai syariat, bukan membalas memaksiati rakyat, itu juga keliru. Maksiat kepada Allah keliru. Maka kumpulkan untukku kayu-kayu bakar, hatab. Fajama'u, lalu mereka mengumpulkan kayu bakar. Faqal auqidu nara, nyalakan api. Fa'auqaduha, maka mereka pun menyalakan api. Faqal udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya. Fahammu, maka mereka berkeinginan untuk masuk. Karena para sahabat begitu diingatkan syariat Nabi, mereka langsung bertobat dari kesalahan pertama. Tapi tentunya apa? Waduh, ini gimana? Disuruh masuk atau tidak? Wajah ala ba'duhum yumsiku ba'do. Mulailah sebagian dari mereka memegang sebagian yang lain. Ini macam melampau kalau harus membakar diri. Tidak seperti apa orang-orang Syiah Rafidhah di zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, yang mereka memberontak dengan apa level ketaatan yang luar biasa kepada penguasanya. Pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim. Yang memberontak adalah Babak Al-Khurami dari sekte Rafidhah itu. Saking taatnya orang-orang Rafidhah kepadanya, disuruh bunuh diri dengan pedang. Disuruh untuk naik bukit menjatuhkan diri, jatuh. Maka Bapak mengatakan, mampukah kalian tentara kerajaan menghadapi pasukan yang seperti ini? Ya jelas tak mampu. Akhirnya memang pemberontakan berlangsung selama 20 tahun, yang mati berjuta-juta orang. Karena yang dilawan orang yang ketaatannya sampai level seperti itu. Sementara rata-rata pasukan kerajaan waktu itu mereka sekedar apa? Niat perangnya adalah untuk gaji bulanan, memang lain. Semangatnya lain sehingga hasilnya pun jadi menyedihkan. Sampai kemudian akhirnya alhamdulillah kalah juga mereka. Cuma pembahasannya di sini adalah ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf, tak boleh sampai disuruh bunuh diri pun bunuh diri, salah. Kemudian yaqulun fararna ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minan nar. Mereka mengatakan, kami ini lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Yaitu apa? Kita dulu kaum jahiliyah, orang yang layak masuk neraka, tetapi istilahnya menurut sudut pandang tertentu karena syirik. Karena bapak dan ibunya Nabi aja masuk neraka. Karena apa? Nabi sudah menegaskan itu. Nah, kami lari dari neraka kepada Nabi, bukanlah untuk kemudian masuk ke dalam api lagi. Famazalu hatta khamidatin nar. Terus menerus mereka dalam situasi itu sampai apinya padam akhirnya. Fasakana ghadabuh. Lalu kemarahan si amir tadi, si pemimpin tadi pun mereda. Fabalaghon nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka pulang, maka berita itu sampai kepada Nabi tentang peristiwa itu. Faqal, maka Nabi bersabda, "Lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah." Seandainya mereka masuk ke dalam api tadi, mereka tidak akan keluar darinya sampai hari kiamat, yaitu terkena azab kubur. Nauzubillah. Ata'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang masuk ke fasal yang baru. As-sabatu ala sunnati wal jamaah. Kewajiban untuk kukuh di atas sunnah dan jamaah.
Kata Imam Ar-Razian, wa nattabi'us sunnata wal jamaah, dan kami mengikuti sunnah dan jamaah. Baik. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, yajibu alaina tiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang yang menyelisihi syariat Nabi, yukhalifuna an, hendaknya mereka takut untuk tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Ini terjemahan biar lebih senang ya tentunya. Fitnah sebagai fa'ilnya, azab sebagai fa'il. Na'am, mukhalafatu hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababun lil halak. Ya, berdasarkan ayat tadi, tahulah kita bahwasanya menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebab kebinasaan, menyebabkan munculnya kebinasaan. Dalilnya apa? Dalil yang lain, qala ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Ini dalil ijma', dan ini dalil wajibnya untuk mengikuti salaf, karena Allah Ta'ala telah mengatakan bahwasanya mereka itulah mukmin yang sebenar. Adapun kita, kalau kita ikut mereka baru dikatakan iman kita sesuai. Iman yang benar, mukmin yang benar adalah para salaf. Baik. Makanya anak tanya kepada sebagian masyayikh tentang pendapat sebagian orang, yaitu tidak wajib perkara agama itu semuanya ada salafnya. Kata beliau bahkan wajib ada salafnya. Karena Allah memfirmankan demikian, disebutkan di sini, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Yang mengikuti selain jalannya mukminin dia terancam. Berarti apa? Kita wajib ikut jalannya kaum mukminin. Agama ini sudah sempurna. Baik. Wa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling, menurut salah satu penafsiran. Dan kami akan masukkan dia dan kami bakar dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, masih dalil tentang kebinasaan orang yang menyelisihi sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum 'alal bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas syariat yang putih bersih. Bayda dengan apa? Pola muannas, boleh jadi syariat, boleh jadi mahajjah, jalan, metode. Lailuha kanahariha, malamnya jelas seperti siangnya. Jelas bukan berarti maksudnya malamnya ada matahari, tapi jelas, tetap jelas. La yazighu anha ba'di illa halik, illa halak. Tidak ada yang memisong, menyimpang darinya sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Baik, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini hasan li ghairi. Kita habiskan muka surat ini. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli amalin syirah. Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, memiliki apa? Semangat. Masa orang penuh semangat. Wa likulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu akan memiliki masa futur, masa kelesuan. Iya, biasanya kalau sudah mencapai puncak gunung tinggal apa? Ya turun lagi tentunya. Ini kita masih manusia, kita bukan malaikat. Itu wajar, naik turun itu biasa. Tetapi diingatkan untuk jangan menyelisihi sunnah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada sunnahku, tetap ikut sunnah, sunnah-sunnah yang mampu dilakukan, tidak sampai masuk kepada bid'ah, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa masa lesunya diarahkan kepada selain sunnah, maka dia telah binasa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Wati'i rahimahullah. Fatajibu alaina mulazamatul jamaah. Watajib, dan kita juga wajib untuk setia kepada al-jamaah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah kaum muslimin.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian, berpegang teguh dan berlindung. I'tasama ini berpegang teguh sambil berlindung, mencari ismah, perlindungan. Dengan tali Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Berarti apa? Wajib setia pada tali Allah, yaitu al-jamaah. Dengan penjelasan yang akan disebutkan di muka surat berikutnya. Wallahu a'lam.